Nama saya Mariati, mahasiswa PPG Daljak Gunter 3 Ekonomi 2 Universitas Muslim Nusantara Awasiyah, nomor induk mahasiswa 25144622103. Sebagai bukti identifikasinya, ini adalah KTP saya dan saya mengambil studio UPIN di SMK Ummu Tamiyah Kota Pekanbaru. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ketua kelas, tolong siapkan teman-temannya. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah? Sekarang coba tengok teman-temannya apakah sudah lengkap atau ada penyusup masuk gitu ya. Kemana kamu? Sudah lengkap semua? Yuk kita lanjut. Dis mau tahu kondisi teman-teman semua di sini. Apakah dalam keadaan baik atau tidak? Baik. Oke, nyanyi dulu ya. Apa ini? Apa yang tidak baik? Hatinya, Mem. Hatinya. Nanti kita tanya dokter. Oh jangan. Sekolah yang benar, cari karir, menikah. Oke. Yuk. Good morning to you. Good morning to you. Apa kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. I'm fine, thank you. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. I'm fine, thank you. Good morning to you. Good morning to you. Apa kabarmu hari ini? Masuk ke materi kita, pelajaran kita. Sebelumnya waktu SMP kita pernah membahas tentang pasar, betul ya? Pasti udah tahu dan pernah pasar kan? Sering. Mau tunjukin dulu gambar. Ada yang tahu ini pasar apa? Pasar tradisional. Pasar tradisional tadi ciri-cirinya gimana sih? Umum. Rame, umum, Bau, becek. bau, becek, apalagi banyak penjual, berarti banyak pembeli kagak? Ya, terus berisik, apalagi adanya transaksi tawar menawar, banyak jenis bahan nih. Supermarket ciri-cirinya gimana? Pembayaran transaksinya teratur karena ada kasir. Kalau ini Pasar malam. pasar malam. Pernah semuanya ke pasar malam? Pernah. Oke, pasar malam. Lagi dulu video yang kita akan tonton. Boleh ya, kita tonton dulu ya. Tradisional aja, ya. Jenis pasar itu ada banyak sekali, tergantung kriterianya. Jenis pasar ada apa aja sih? Sebetulnya, pasar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Kira-kira tadi apa yang kita dapatkan? Macam-macam pasar. Macam-macam pasar itu ada berapa? Ada 4. Kompleks, abstrak, Politis. dikuasai oleh satu orang, benar. Kayak apa bentuknya? PLN, berarti itu Pertamina. Pertamina, KAI, berarti itu dikuasai satu orang atau satu badan? Perusahaan itu Berarti satu badan. Kalau kita bilang orang berarti individu. Yes. Benar. Badan sekolah.
Kalau ini badan, berarti bisa bersaing atau kompetitor sehingga penjual atau monopolis berkuasa menguasai pasar. Sebagai penjual tunggal, Satu, alas. dari PLTA foto panjang pernah dengar? Foto panjang itu di mana? Berarti bukan, di Desa Merangin, Kecamatan Puo, Kabupaten Kampar. berarti kita ada di Kota Pekanbaru itu PLTA. Ada buatnya mempromosikan barang. Tergantung perusahaan itu kuat mempromosikan barang atau tidak. Terus ada lagi nggak? Kualitas tuh. Kenapa bisa? Kan tadi produsennya banyak, penjualnya banyak, mereknya banyak. Karena kualitas satu produk ini mempengaruhi 3 produk lainnya gitu. Lebih banyak minat juga nggak tahu apanya perbedaan bahannya. Bergantung kualitas yang bagus harganya. Itu adalah mindsetnya kita saat ini. Semakin harganya tinggi, semakin bagus. Walaupun itu tidak semua. Ya, rata-rata biasa. Tapi ya rata-rata semakin harganya tinggi maka kualitas produk itu lebih bagus. Tapi kembali lagi ke kita cocok atau enggak. Benar ya? Semuanya tergantung kita. Ya. Kalau mau tidur nanti jam 12 lewat pas kita istirahat, kepalanya agak ditegakkan sedikit. Atau kita ice breaking dulu. Ya. Boleh. Boleh begini. Ya. Tahu yang namanya atas, bawah. Enggak. Kalau lawan kata? Tahu kan atas itu lawannya bawah. Sekarang semuanya keluar dari wilayah kursi. Karena kita mau kasih. Iya, itu udah lama banget tuh biasanya. Itu harus breakingnya konsentrasi. Hari ini kita lawan kata, oke? Atas. Kanan. Bisa konsentrasi kita? Ayo. Pernah batu bata? Ada merek yang berbeda? Pernah lihat orang satu toko cuma jual batu bata? Beda kan tanamnya beda. Banyak. Apa beda itu pasar? Berarti batu bata masuk? Persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah monopoli. Yang kedua Monopolistik. yang ketiga Oligopoli. monopoli. Ada berapa penjual? Satu. Enggak. Satu badan. Satu badan. Atau satu individu karena satu negara. Kalau pasar monopolistik banyak, Tapi berbeda merek juga. beda merek, beda produk. Oligopoli Perusahaannya banyak tapi yang besar. Ini cukup besar. Perusahaan yang kecil agak cukup besar. berarti big market dia tuh jatuhnya. Biasanya perusahaan oligopoli itu lebih cenderung ke perusahaan internasional karena dia membutuhkan dan sekarang Miss mau bagi satu-satu. Kita akan ke sini tugas kelompok. Nah, tadi karena ada satu tambahan mengenai bank masuk mana dan ada perdebatan kan? Nanti tolong yang nomor 3-nya bank itu masuk mana dan tolong dijabarkan oleh ketua grup.
Siapa yang dapat monopoli, silakan bentuk monopoli di sini. Siapa yang dapat grupnya monopolistik di sini, siapa yang dapat oligopoli di sini. Oke? Silakan diambil. Satu. Langsung bergerak ya kalau udah tahu tempatnya. Betul. Nanti dibilang kalau ke depan kita juga belajar public speaking kan? Sudah. Sekarang monopoli. Pertanyaan pertama, coba lihat di depan papan. Waktunya 20 menit. Bisa kita mulai? 20 menit dari sekarang. Silakan. Hey
Sudah? Yuk, kita coba yuk. Kelompok satunya. Siapa katanya? Silakan ke depan. Baginya sendiri atau gimana? Ayo kesepakatan. Mau maju sendiri atau rame-rame? Rame-rame, sendiri aja. Rame-rame. Yang sendiri berapa orang? Bebas sih kami. Berarti rame-rame. Silakan yuk di depan yuk. Rame-rame katanya. Rame-rame lo ganteng. Ayo. Ayo kesepakatan Mira. Sekali lagi pengumuman bantuan agama Islam. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok monopoli akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sebutkanlah apa saja kebaikan dan keburukan dari jenis pasar monopoli yang akan dijawab oleh Keisha. Oleh Keisha lagi sekarang. Kelebihan pasar monopoli adalah 1. Profit maksimal. Kelebihan dari pasar monopoli adalah perusahaan yang memiliki kontrol penuh atas pasar monopoli adalah kurangnya persaingan. Kurangan persaingan dapat mengarah pada harga yang tinggi dan kurangnya insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Yang kedua, pilihan konsumen terbatas. Dengan hanya ada satu penyedia produk atau layanan. Yang ketiga, ketidaksetaraan distribusi. Perusahaan monopoli cenderung memiliki kekuatan besar dalam menentukan distribusi keuntungan ekonomi. 4. Kurangnya inovasi. Tanpa tekanan persaingan yang signifikan, perusahaan monopoli mungkin kurang termotivasi untuk melakukan inovasi atau memperbaiki produk atau layanan mereka. 5. Regulasi pemerintah. Terkadang pemerintah perlu campur tangan untuk mengatur pasar monopoli agar melindungi kepentingan konsumen dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan monopoli. Baik, itu yang disampaikan juga pertanyaan nomor 2, yaitu perbandingan antara ketiga jenis pasar dalam inovasi dan dampaknya terhadap konsumen yang akan dijawab oleh Raisya. Perbandingan inovasi di pasar monopoli. Yang pertama, insentif inovasi. Insentif inovasinya rendah karena tidak ada persaingan yang memaksa.
Yang kedua, investasi R dan D. Potensial besar, tetapi tidak selalu didorong oleh kebutuhan kompetitif. Dampak terhadap konsumen di pasar monopoli di harga cenderung lebih tinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif. Dan yang kedua, pilihan produk terbatas atau tidak ada sama sekali. Ketiga, kualitas produk berisiko rendah karena tidak ada tekanan untuk bersaing. Dan yang keempat, kesejahteraan konsumen menurun karena harus membayar harga lebih tinggi dan memiliki pilihan terbatas. Bagaimana? Kelompok 2 sama kelompok 3? Kelompok 2 bilang puas sama jawaban kelompok 1, kelompok 3? Puas sama jawaban. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya. Lengkap kan? Lengkap sepaket. Sepaket. Sudah masuk? Sudah paham? Oke, silakan kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, sekian ya dari kelompok 1 yang dapat presentasi kami, dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 dari semua anak-anak ya. Kedua akan menjelaskan sedikit tentang pasar monopolistik. Yang pertama yaitu sebutkanlah apa saja kebaikan dan keburukan dari masing-masing jenis pasar. Nah, yang pertama kebaikannya akan dijelaskan oleh Ratu Malika, kepadanya waktu cepat dipersilahkan. Baik, beberapa kebaikan dari pasar monopolistik adalah banyak pilihan produk karena tiap produk bikin produk yang sedikit berbeda, seperti misalnya rasa yang berbeda, warna yang berbeda, atau merek yang berbeda. Dan biasanya mereka mempunyai kualitas juga yang berbeda. Kedua, materi dari saya pada selanjutnya Keburukan dari pasar monopolistik adalah persaingan ketat, persaingan tinggi, membuat produsen kecil yang tidak memiliki modal atau pengalaman memandai akan lebih cepat terpinggir dalam pasar. Biaya yang tinggi, produsen perlu mengeluarkan biaya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu perbandingan antara ketiga jenis pasar dalam inovasi, yaitu pasar kami pasar monopolistik dan dampaknya terhadap konsumen akan dijelaskan oleh Susi, kepadanya kami persilakan. Inovasi tinggi karena setiap Indonesia berusaha membuat produk tidak hanya bersaing melalui kualitas, desain, dan promosi. Kami baca Dampaknya terhadap konsumen yaitu konsumen diuntungkan karena banyak pilihan produk dan variasi harga sesuai selera dan kebutuhan. Sekian dari yang dapat kami jelaskan tentang pasar monopolistik. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, kelompok 1. Apa yang dapat membedakan pasar monopolistik dengan pasar monopoli? Apa perbedaannya? apa tadi ya, boleh diulang pertanyaan. Apa yang dapat membedakan pasar monopolistik dengan pasar monopoli? Perbedaannya, monopoli cuma satu, monopolistik banyak. Monopoli barang yang dihasilkan, produk yang dihasilkan satu. Monopolistik Ada yang menjual produknya mirip tapi beda merek dan ada perbedaan. bedanya. Oke? Oke? Yo, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan karena memang manusia tidak luput dari kata salah. Betul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
Kelompok 3 oligopoli ingin menyampaikan kesimpulan yang telah kami capai. Yang akan dibacakan oleh Fanya. Masuk tinggi, sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing. Dan terakhir yaitu 4, pilihan terbatas meskipun ada beberapa merek, seringkali mirip dalam fungsi dan harga. Mungkin itu kesimpulan yang kami sampaikan dari pasar oligopoli. Berikut alasan kenapa bank bisa masuk ke pasar oligopoli. Pertama, biaya operasional yang tinggi. Bank memiliki biaya operasional yang tinggi seperti biaya infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. 2, regulasi yang ketat. Industri perbankan diatur oleh regulasi yang ketat, sehingga bank perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi regulasi tersebut. 3, persaingan yang ketat. Industri perbankan memiliki persaingan yang ketat, sehingga bank perlu memiliki keunggulan kompetitif untuk menarik nasabah. 4, kebutuhan dan kepercayaan. Bank perlu memiliki skala besar dan reputasi yang baik untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. 5, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Bank dapat meningkatkan pendapatan dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih luas kepada nasabah. Dengan demikian, bank masuk ke pasar oligopoli karena mereka perlu memiliki skala yang besar, efisiensi, dan keunggulan kompetitif untuk bertahan dalam persaingan yang ketat dan memenuhi regulasi yang ketat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Kami adalah Usia, benar. Tadi kita udah belajar berarti monopoli. Secara tidak langsung kita sudah tahu perbedaannya ya. Monopoli satu orang, monopolistik rame, oligopoli butuh dana yang besar. Jadi ini perusahaan terbang. Karena dia butuh modal besar. Jadi kalau misalnya kita jadi pengusaha, kita ke kemana nih? Monopoli. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Tolong tadi ketua kelasnya bimbing kita dulu. Siap. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Selamat siang semuanya dan terima kasih atas kerjasamanya dan pelajaran ini. Semoga kedepannya apapun yang kita dapatkan hari ini itu berguna buat kalian semua. Amin. Dan itu juga berguna buat Miss juga. Amin. Dan jangan lupa siap ini yang mau sholat, yang mau makan siang. Oke. Sekalian tadi kita ada miss-missnya kayak video itu nanti akan di-share sama di grup. Kalau kalian ada pertanyaan lebihnya nanti kita bahas lagi. Boleh tanya di dalam grup juga. Oke? Sudah clear? Sekarang boleh keluar tapi tolong bangkunya dirapiin dan satu persatu, nggak rame-rame. Kita dari sana dulu, rapiin bangkunya ya.